Bab 454 di antara yang jatuh. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Lilia HLSTEA. Kakiku terbakar saat aku mendaki tanjakan panjang jalur pegunungan yang beralih. Dengan tangan di pinggul, aku menoleh untuk mengagumi kereta wagon yang membentang menuruni lereng gunung di belakangku. Jarod Redner, yang berjalan di sampingku, meletakkan tangannya di lutut dan terengah-engah. Aku tidak mengerti mengapa kami mengambil jalan pegunungan yang tua ini, katanya terengah-engah. Meskipun aku tahu dia berbicara secara retoris, aku tetap menjawabnya. Tidak ada tempat bagi orang-orang ini untuk pergi di Sapin Utara. Valden, Marlow, Elkshire, mereka tidak dapat mendukung mereka. Namun, desa pertanian antara Sirus dan Blackburn memiliki ruang. Dan tidak ada jalan yang melewati hutan rawa yang lebat antara Marlow City dan Sirus. Aku tahu, dia terengah-engah, berdiri tegak dan mengerutkan wajahnya saat dia mencoba mengatur napasnya. Beberapa petualang yang bertindak sebagai penjaga melewati kami, dan kemudian kereta pertama. Seorang gadis kecil menatap dengan sedih ke tepi jalan pegunungan ketika kakeknya mengendalikan kendali dua skiter besar yang sedang menarik gerobak kecil mereka. Orang tuanya tewas dalam pertempuran di tembok. "Halo, Kak Cherry," kataku sambil melambai kecil padanya. Ketika dia tidak membalas lambaian tangan aku mengeluarkan sesuatu dari tas aku dan melemparkannya ke arahnya. Dia melihatnya melayang di udara dan mendarat di kursi di sebelahnya dengan ekspresi kosong, lalu melompat kegirangan dan bergegas mengeluarkan kertas lilin. Matanya melebar, berbinar kegirangan saat dia memasukkan karamel kenyal ke dalam mulutnya. "Kasihan sekali anakku," kata Jarod pelan ketika kereta itu lewat. Ada lebih dari 200 orang di karavan kami, orang-orang seperti Kak Cherry yang telah kehilangan hampir segalanya, dan satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah melarikan diri dari desa-desa kecil seperti Ashburn karena mereka tidak dapat lagi menghidupi diri mereka sendiri setelah perang. Keluarga-keluarga telah terpecah belah, orang-orang diperbudak, harta benda mereka dirampas atau dihancurkan, dan ketika perang berakhir begitu tiba-tiba, Sapin kekurangan kepemimpinan dan infrastruktur untuk mengirimkan bantuan atau membangun kembali. Dengan banyaknya ibu, anak perempuan, anak laki-laki, dan ayah yang tidak pernah kembali dari perang, terlalu banyak keluarga yang tidak dapat bertahan hidup begitu jauh dari kota. Ironisnya, beberapa dari mereka yang berada dalam karavan tersebut adalah orang-orang yang telah kami bantu untuk melarikan diri dari kota, namun mereka tidak mampu mengambil risiko untuk melakukan perjalanan pulang sendiri dan malah menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan bantuan. Beberapa dari mereka akan kembali ke Sirus dan Blackburn, namun yang lain tidak memiliki rumah, keluarga, atau kehidupan untuk kembali. Karena tidak adanya harapan, mereka membutuhkan seseorang untuk turun tangan dan membantu menghidupkan kembali harapan mereka. Menyenggol batu kecil dengan jari kakiku, aku melihatnya memantul menuruni gunung yang curam, bunyi klak yang berulang-ulang, bunyi dentingan batu terhadap batu menjadi sunyi di bawah derak roda gerobak yang terus-menerus dan gemuruh dari begitu banyak suara, baik manusia maupun binatang mana. Jarod terdiam tetapi tetap memasang wajah berani demi orang-orang yang lewat di karavan. Di depan, aku mendengar para penjaga memanggil dan mengarahkan telingaku ke arah mereka. "Baru saja mengumumkan istirahat," kata Jarod, melihat ekspresi khawatirku. "Butuh waktu untuk membuat semua orang mendaki tanjakan ini, jadi kita bisa beristirahat sejenak, kan?" Aku mengangguk, menaikkan ranselku lebih tinggi di punggungku dan melanjutkan perjalanan, yang mendatar saat melewati lembah luas di lereng gunung. Setidaknya setengah jam untuk membawa gerobak terakhir ke sini, tapi kita semua harus duduk dengan nyaman di tempat datar ini. Jarod memotong celah antara gerobak dan keluarga yang mengikutinya dengan berjalan kaki, lalu menuju ke sebuah batu besar yang jatuh dari gunung dan retak menjadi dua di tepi jalan. Dari penempatannya, sepertinya seseorang telah memindahkannya dengan sihir sejak lama, dan sekarang meja itu menjadi meja praktis bagi Jarod untuk mengeluarkan beberapa wadah makanan. Aku mengikuti, merasa nyaman dengan ritual itu sekarang. Menarik beberapa benda dari artefak dimensiku, aku meletakkannya untuk dibagikan, lalu mengambil sebuah apel dan menggigitnya dengan keras. Seorang wanita bertubuh kekar dengan pakaian berwarna cerah bersiul saat melewati kami dengan kereta kecilnya, yang sedang ditarik oleh seekor burung besar yang hampir secerah pemiliknya. "Oi, kapan kamu akan mengajakku kencan makan siang, Jarod Redner?" Pipi Jarod memerah, dan mulutnya bergerak tanpa suara saat dia berusaha mendapatkan jawaban. "Mungkin suatu hari kehadiranmu tidak akan membuat wajahnya memerah dan mencuri lidahnya, Rose Ellen," balasku, lalu tertawa di balik tanganku. "Aduh," teriaknya, sambil berbalik ke dalam keretanya dan meluruskan blus ketatnya, "aku khawatir aku ditakdirkan untuk hanya mendengar suara keheningan dari bibirnya yang dicium angin." Dia menyeringai jahat padaku. "Tidak seperti kamu, Nona Helstea." Aku melambaikan tanganku untuk menyuruhnya diam, lalu menyembunyikan senyumku di balik apelku, perlahan menggigitnya. Jarod meluangkan waktu untuk merobek sepotong daging kering dari lempengan dan menggigitnya sedikit, melihat kemana-mana kecuali ke arahku. Semenit kemudian, dia berdeham dan berkata, "Apakah kamu pernah memikirkan tentang sebelumnya? Seperti Akademi Sirus, dan bagaimana jadinya kehidupan jika Alakrian tidak menyerang?" "Tentu," jawabku, tanpa sadar membalik apel di tanganku.
Sulit untuk tidak melakukannya, meskipun aku tahu itu tidak membantu apapun. Aku ragu-ragu, lalu menatap mata Jarod. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya, dia berhenti dan menggigit, mengunyah perlahan. Semua yang terjadi sejak penyerangan terhadap akademi, mengerikan, tahu. Tapi, dia bergeser dari kursinya, matanya melihat sekeliling saat dia mencari kata-kata, dan aku menyadari dia tampak bersalah. Aku tidak ingin terdengar seperti aku mengabaikan kengerian yang dihadapi orang-orang ini, yang dihadapi semua orang di Dicaten, seperti para elf, seperti gadis itu, tapi... Dia menghela nafas dramatis dan akhirnya menatapku. Aku hanya ingin mengatakan, aku suka ini. Aku, menyukai apa yang kami lakukan. Membantu orang-orang ini, menghabiskan waktu, membuat perbedaan nyata, menurutku. Jika bukan karena perang, kalau saja kamu tidak menyelamatkan hidupku ketika aku benar-benar mencoba membunuhmu, aku tidak tahu akan jadi siapa aku nanti. Apakah buruk? Menurutku, aku lebih memilih diriku yang sekarang. Aku merasakan air mata menggenang di belakang mataku dan segera mengedipkannya. Tidak, menurutku itu tidak buruk. Aku berdehem tapi tidak yakin harus berkata apa lagi. Merasakan kecanggungan, Jarod terkekeh-kecut. Omong-omong soal menyelamatkan nyawaku, menurutku itu adalah Tanner yang sedang mendaki punggung bukit di sana, paham? Siapa sangka aku akan bekerja bersama pengendara sayap pedang itu lagi, ya. Aku bersumpah aku masih bermimpi buruk tentang Velkor. Aku mencibir ke tanganku. Kamu harus lebih menghargai Manabis yang membantumu melarikan diri dari Sirus. Mudah bagimu untuk mengatakannya, seru Jarod sambil mengacungkan dendengnya ke arahku. Kamu tidak harus menunggangi binatang itu. Aku bersumpah, aku masih tidak yakin Tanner tahu cara mengendalikannya, sungguh. Yah, sepertinya dia sudah bisa mengendalikannya sekarang, aku terkesiap tanpa diminta, dan aku melompat berdiri saat seluruh tubuhku menjadi dingin karena ngeri. Sayap bilahnya berputar dengan liar, penerbangannya cepat dan tidak menentu beberapa saat sebelum pancaran cahaya hijau melintasi langit dan menghantamnya dari belakang. Velkor dan Tanner berputar di luar kendali, dan siluet sayap pedang di kejauhan menghilang dari pandangan saat jatuh dari langit. 4 sosok gelap, awalnya hanya bintik, dengan cepat membesar saat mereka mendekat, niat membunuh mereka meluas di hadapan mereka seperti gelombang mana hitam yang menghancurkan. Penjaga, teriakku sambil berlari cepat menuju bagian depan karavan. Jarod tidak ragu-ragu tetapi mengikuti tepat di belakangku, angin melingkari lengan dan kakinya. Para petualang sudah mulai membentuk barisan, beberapa membuat perisai di sekeliling para pengungsi, yang lain merapal dan menyiapkan mantra ofensif untuk melancarkan serangan balik pada siapapun yang mendekat. Tapi kami semua bisa merasakan kekuatan tanda tangan mana mereka yang tidak disembunyikan, dan aku sudah melihat tatapan putus asa terjadi di antara para penjaga kami dan mendengar suara gemetar mereka. Teriakan terdengar di kereta wagon, membuat gerobak berhenti satu demi satu. Sebagian besar orang yang kami kawal bukanlah penyihir, dan mereka tidak bisa merasakan apa yang mendekat. Mereka juga tidak melihat Tanner ditembak dari udara, tapi mereka melihat mantra pertahanan dilemparkan, dan itu sudah cukup untuk mengirim mereka ke dalam kekacauan. Panik. Namun, tidak ada waktu untuk berorganisasi. Kami tidak bisa berbalik, berlari, atau bersembunyi. Jarak dari jalan ke punggung bukit di mana sayap pedang itu muncul menghilang saat sosok-sosok itu menyerang kami dalam waktu yang terasa seperti hitungan detik. Diane Whitehall, salah satu petualang yang memimpin perlindungan karavan kami, menebas ke bawah dengan tangannya dan berteriak, "Serang!" Aku menahan napas saat serangkaian mantra diluncurkan ke udara. Tidak ada satupun yang menemukan targetnya. Es hitam mengkristal di sekitar kaki para pembela garis depan kami. Es mengembun menjadi paku dan didorong ke atas, menembus mana, baju besi, dan kemudian daging dan tulang dengan mudah. Aku mendengar chainmail robek dan tulang patah. Pria dan wanita berteriak, lalu terdiam saat bentuk fisik mereka yang familiar berubah menjadi serpihan merah yang menodai es hitam. Di belakang mereka, barisan kedua tersandung ke belakang, mantra pertahanan berkedip-kedip, tidak ada rentetan tembakan balasan yang terlihat karena kengerian dari tampilan tersebut mencuri kekuatan bahkan dari para pejuang yang tangguh ini. Kembali, perintah Diane, nada memerintahnya digantikan oleh jeritan maniak, tapi kami tidak punya tempat untuk pergi. Kabut hijau mengepul dari sisa-sisa mayat, menyelimuti orang-orang yang selamat. Aku tidak bisa berpaling ketika daging mereka mulai mengalir seperti lilin di tubuh mereka, jeritan sekarat mereka dipenuhi empedu dan darah. Wajah Diane yang berbintik-bintik dan rambut keritingnya terkelupas hingga memperlihatkan tengkorak di bawahnya, lalu dia pingsan. Para skiter yang menarik kereta terdepan saling berebut untuk kembali, melarikan diri, melepaskan tali pengaman mereka dan mencakar kursi pengemudi, mencabik-cabik kakek kaceri. Kemudian kabut menerpa gerobak, dan aku akhirnya berbalik, tidak mampu melihat apa yang terjadi selanjutnya, bahkan tidak mampu merasakan inti tubuhku melewati rasa mati rasa yang memuakkan yang mencengkeram pikiran dan tubuhku. Tiba-tiba Jarod menahanku, menyeretku mundur dan menjauh dari kabut yang juga melahap gerobak kedua dan ketiga dalam barisan. Semuanya menjerit. Gunung itu terbalik seolah-olah mencoba melemparkan kami ke langit. Aku jatuh berlutut dan sakit di tanah. Aku pernah berperang, dengan cara aku sendiri. Aku telah bertarung, aku telah membunuh, tetapi aku belum pernah melihat kematian yang begitu biasa dan mengerikan.
Bahkan di hari-hari terburuk pendudukan Alakrian di Sirus, aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Ucapkan mantra lagi dan mati, salah satu sosok itu berkata, suaranya terdengar seperti seorang wanita. Dengan gemetar, aku menyaksikan dia mendarat di tengah pembantaian serangan mereka, kabut menghilang di sekelilingnya. Dia memiliki rambut hitam legam dan mata merah dan tanduk. Sebuah fritra, pikirku, sebuah kata yang hanya mempunyai arti sebagian sampai saat itu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tancapkan senjatamu dan mati, lanjutnya, melangkah ke arah segelintir petualang yang masih bernapas. Lari dan mati. Membuatku kesal, dan mati. Dia berhenti, berdiri di dekatku, tatapannya yang berwarna merah tua menyapu bagian depan karavan. Aku bisa mendengar suaranya menuruni lereng gunung, bergema sehingga dia bisa terdengar bahkan dari jarak setengah mil jauhnya. Siapa yang berbicara mewakilimu? Aku bersedia, kataku lemah, meskipun itu tidak benar, sebenarnya. Sepertinya, menurutku, berjuang, aku menyekat tanganku yang terkena cipratan air ke tanah dan berdiri. Ini bukan, kami hanya membantu orang-orang pindah ke kota-kota yang masih bertahan, itu saja. Kami tidak mengangkut apapun yang berharga, kecuali nyawa manusia. Wanita itu tersenyum, ekspresi kejam di wajahnya yang tumpul. Nyaman, karena itulah yang kami butuhkan saat ini. Dari balik bahunya, dia berkata, Raes, pergilah ke bagian belakang karavan. Pastikan tidak ada yang berani. Raes mengalami luka bakar parah dan kehilangan sebagian besar salah satu lengannya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan saat dia mengangguk mengerti dan terbang menyusuri jalan. Fak, serahkan yang mulia penguasa kepada Renzi dan bantu aku dalam persiapannya. Lanjutnya, mata merahnya yang tajam mengarah ke langit. Pria kedua mendarat di sampingnya. Dia memiliki wajah sempit dan lancip dengan dagu panjang melengkung, dan tanduk pendek menusuk dari setiap pelipis di atas mata kecilnya. Di atas bahunya, dia membawa sosok tengkurap. Dia mendekati wanita itu dan berbicara dengan nada rendah yang hampir tidak bisa kupahami. Kamu yakin ini ide terbaik, Perhata? Kita bisa. Dia memamerkan giginya padanya, membungkamnya. Untuk saat ini, kami memiliki sovereign tetapi tidak ada tempus warp, karena milik kami menggunakan Cetin. Kita perlu mengirimkan sinyal, dan para unat di Catian ini memberi kita perlindungan kalau kita punya teman. Fokusnya beralih padaku, menajam. Denyut nadimu bertambah cepat karena kata-kataku, seolah-olah itu berarti harapan bagimu. Dia memperlihatkan gigi taringnya yang memanjang dan mendekat. Ketahuilah bahwa jika kamu selamat dari ini, itu karena kamu melakukan persis seperti yang aku katakan. Itu karena aku menyelamatkanmu. Jangan mencari harapan dari luar dirimu, mengerti? Menelan melewati gumpalan di tenggorokanku, aku mengangguk. Saat dia mengulurkan tangannya ke wajahku, aku tersentak menjauh, tapi dia lebih cepat, jari-jarinya melingkari pipiku. Pergilah, nak. Tenangkan orang-orang kamu. Jelaskan apa yang dibutuhkan dari mereka. Pastikan mereka memahami bahwa kelangsungan hidup mereka ada di tangan mereka sendiri. Dia mendorongku dengan lembut saat dia melepaskanku, dan aku hampir terjatuh ke belakang. Jarod memegang lenganku untuk menenangkanku. Lilia, apakah kamu? Dia terdiam, lalu menggunakan lengan bajunya untuk menyekat sisa muntahan yang menempel di bibirku, sambil berbisik, apa yang akan kita lakukan? Apa yang dia katakan, aku membenarkan. Ayo, kita cegah orang-orang malang ini agar tidak meninggalkan lereng gunung. Terlepas dari kata-kataku yang penuh percaya diri kepada Jarod, saat kami mulai berjalan menyusuri karavan, berbicara kepada keluarga demi keluarga, mau tak mau aku merasa tertipu dalam upayaku untuk menyebarkan ketenangan. Lagi pula, bukankah aku hanya berdiri membeku seperti seorang anak kecil yang dieksekusi begitu saja karena kekejaman mereka, dan sekarang di sini aku melompat untuk melakukan perintah wanita itu, Perhata. Mungkin merupakan suatu keuntungan bahwa 4 penyihir kuat itu terbang ke sana kemari dan merapal mantra, aura mereka yang menghukum seperti badai petir yang akan datang, karena sebagian besar orang dalam perawatan kami terlalu takut untuk melakukan apapun kecuali apa yang diperintahkan kepada mereka. Sama seperti aku. Tetaplah bersama keluargamu, dan tetap tenang, kataku kepada seorang pria parubaya yang ke-6 anaknya merintih dari dalam kereta mereka. Keempat Aurov yang menarik kendaraan besar itu bergeser dengan gugup, tapi dia tetap memegangnya dengan kuat. Aku yakin ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan meninggalkan kita. Aku tersenyum dan membenci diriku sendiri karenanya. Apakah aku berbohong kepada pria itu? Aku tidak tahu apa-apa, dan itu menghancurkan hatiku. Saat aku menjauh dari gerobaknya, yang mungkin berada di tengah barisan gerobak, dan orang-orang yang berjalan kaki saat mereka mendaki lereng gunung, tanah bergemuruh dan berguncang di bawah kaki aku. Batu meledak di suatu tempat jauh di bawah kami. Aku tersentak saat pergelangan kakiku menginjak batu, dan keempat Aurov itu melesat ke depan menuju bagian belakang kereta kecil di depan mereka. Sang ayah berteriak panik sambil menyentak tali kekang dengan sia-sia sementara anak-anaknya berteriak dari balik kain tebal yang menutupi kereta mereka. Para Aurov yang memimpin menundukkan kepala mereka dan menghantam bagian belakang gerobak, menghancurkan kayu dan membuatnya meluncur ke tepi jalan. Wanita yang sendirian di dalam kereta itu memekik kaget dan ketakutan, dan para skiternya mendesis dan mencoba untuk mendaki lereng gunung, menyeret kereta yang rusak itu ke belakang mereka.
Kadal-kadal yang mendesis semakin menakuti para Auroch, dan binatang-binatang itu membelok ke kanan untuk mengitari gerobak yang lebih kecil, membawa mereka, dan keluarga yang mereka tarik, ke tepi jalan dan tanjakan tajam menuruni permukaan gunung. Menjangkau keluar, aku memegang mana atribut air yang terbatas di atmosfer dan memadatkannya menjadi dinding tepat sebelum Auroch jatuh ke samping. Binatang-binatang itu menabrak dinding dan dipaksa lurus, membuat mereka tetap di jalan saat mereka berlari di sepanjang tepi jalan, gerobak memantul dari dinding air di belakang mereka. Sambil menyodorkan kedua tanganku ke depan, aku mengirim dinding itu sebagai gelombang melintasi tanah di bawah kereta, mendorongnya ke dalam tanah dan kerikil, melembutkannya menjadi lumpur tebal untuk menangkap roda. Gerobak itu meluncur dari sisi ke sisi saat para Auroch mencoba memaksa mereka mengitari gerobak berikutnya dalam barisan. Aku membuat tembok lain di sisi mereka, mencegah mereka membelok terlalu jauh ke kanan dan terjun ke lereng yang fatal, tapi sudah jelas apa yang akan terjadi jika binatang buas yang melarikan diri itu mengubah karavan kami menjadi penyerbuan besar-besaran. Mengumpulkan kekuatan sebanyak yang aku bisa di balik dinding air, aku memadatkannya menjadi sabit, menjatuhkan bilah cairan ke tali pengaman yang menghubungkan binatang itu ke kereta. Kayu dan kulit pecah, dan para Auroch berteriak ketakutan, melompat dari jalan. Sejenak mereka mempertahankan formasi, berlari serempak menuruni lereng gunung yang curam, lalu ada yang kehilangan pijakan. Aku membuang muka, tidak sanggup menerima pemandangan yang terjadi setelahnya. Gerobak itu berhenti di separuh jalan, jeritan anak-anak yang terengah-engah dan ketakutan masih terdengar dari dalam. Dengan roda-rodanya yang terjebak dalam lumpur tebal, mobil itu stabil untuk saat ini, tapi aku tidak membuang-buang waktu bergegas ke bagian belakang gerobak dan membuka penutup kainnya. 6 wajah pucat menatapku bahkan ketika ayah mereka berjuang untuk mencapai mereka dari sisi lain. Ayo, keluar, keluar. Desakku sambil melambaikannya ke arahku. 2 gadis yang lebih tua menggendong kedua adik bungsu mereka dan bergegas ke arahku. 2 lainnya bergegas melarikan diri ke depan, ayah mereka menyeret mereka melewati celah. Saat bebannya bergeser, gerobak itu tergelincir ke samping di dalam lumpur. Aku meraih 2 anak pertama dan menarik mereka ke tempat aman. Ketika aku meraih pasangan kedua, kereta itu tergelincir lagi, dan anak yang lebih tua berteriak dan tergelincir ketika lantai kayu meluncur di bawahnya. Hembusan angin menerpa sisi lebar kereta, mendorongnya kembali ke arahku. Gadis itu menerjang, dan aku meraihnya dan mengangkatnya, menariknya dari geladak dan ke tanah yang kokoh. Jarod berlari, menyalurkan hembusan angin dan perlahan mendorong gerobak kembali ke jalan. Di atas kami, kedua skitter itu menempel di lereng gunung, sebuah gerobak setengah hancur tergantung di bawah mereka. Pengemudi itu terbaring di tanah sekitar 3 meter jauhnya, merawat sikunya yang memar parah dan mengutuk mana bis miliknya. Aura mematikan mendekat, dan aku mendongak untuk melihat Fritra bertangan satu, Raes, mendarat di tengah-tengah kami. Dia perlahan-lahan menatap sekeliling, matanya menyipit dan bermusuhan. Jagalah teman-temanmu, nak. Kemarahan dan kecemasanku menguasaiku, dan aku melangkah ke depan keluarga yang gemetar ketakutan itu dan melotot tajam ke arahnya. Apapun yang kamu lakukan rasanya akan membawa kita turun gunung. Mantramu membuat takut beberapa monster mana, dan orang-orang ini hampir. Aku tersedak oleh kata-kataku saat niat membunuhnya melingkari tenggorokanku seperti kepalan tangan. Dengan mata melotot, aku menggaruk leherku tetapi tidak bisa menarik napas. Alakrian itu melangkah mendekat. Jangan berpikir bahwa kebutuhan kami padamu begitu besar sehingga membuat kami rela tidak dihormati, nak. Mungkin sisa dari kelompok menyedihkan ini akan lebih lunak jika aku menyebarkan isi hatimu dari satu ujung karavan ke ujung lainnya. Tolong, itu sudah cukup. Jarod berteriak sambil berlari ke sisiku. Kami mengerti, oke. Raes memandang Jarod dengan jijik, lalu terbang ke udara dan menjauh, auranya menghilang bersamanya. Aku berlutut, air mata mengalir di pipiku, dan menarik napas serak. Bodoh, aku terkesiap, menggelengkan kepalaku dan dengan marah menyeka air mataku. Jadi aku sudah diberitahu, kata Jarod sambil berlutut di sampingku. Aku mengi dengan tidak nyaman, setengah tertawa, setengah menangis. Bukan kamu, aku seharusnya tidak. Jangan pedulikan itu, dia menegaskan, sambil mengulurkan tangannya padaku. Saat aku mengambilnya, dia membantuku berdiri. Ayo, ada banyak orang di sini yang mengharapkan kepemimpinan dari kami. Mengetahui dia benar, aku berdiri tegak dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Kami membantu wanita itu melepaskan skiternya. Beberapa keluarga lainnya maju untuk mencari tempat bagi keluarga besar tersebut untuk berteduh dan mendistribusikan kembali barang-barang yang ada di dalam gerobak mereka yang kini sudah tidak berguna lagi. Dengan asumsi kami akan meninggalkan lereng gunung ini, aku mendapati diri aku sedang berpikir. Namun, mungkin itu berarti mereka masih punya harapan. Jika tidak, mengapa repot-repot? Merasa sedikit lebih baik, Jarod dan aku melanjutkan perjalanan dengan kereta wagon, melakukan yang terbaik untuk menjelaskan apa yang terjadi dan memberikan penghiburan dan bimbingan jika diperlukan. Butuh waktu hampir 2 jam untuk mencapai ujung karavan, tempat penyihir berlengan satu mengawasi jalan untuk memastikan tidak ada yang mencoba berbalik dan melarikan diri. Sementara itu, gunung itu terus bergetar seperti gunung berapi yang akan meletus, dan para penculik kami tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Angin kencang mulai bertiup menuruni lereng gunung,
mengubah udara menjadi dingin, dan sebagian besar orang telah mundur ke gerobak tertutup untuk berkumpul di sekitar artefak penghangat atau menyalakan api dan mendirikan tenda di dasar tebing yang membatasi jalan. Dengan jubahku ditarik ketat di bahuku, aku berbalik dari kereta terakhir di karavan kami dan mulai berjalan kembali mendaki gunung bersama Jarod. Apakah kamu merasakannya? Dia bertanya, berhenti dan melihat ke arah barat, menggunakan tangannya untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Mustahil, aku menarik napas, kata itu tidak lebih dari erangan. Tanda tangan mana, sama kuatnya dengan tanda tangan para penyihir Alakrian yang telah menawan kami, mendekat dengan cepat. Dalam beberapa saat, aku dapat melihat sekelompok 5 bentuk yang melaju di udara menuju kami. Perhata dan Fak bangkit menemui mereka. Kelima pendatang baru semuanya bertanduk dan bermata merah, sama seperti Perhata dan teman-temannya, dan masing-masing merasa setidaknya sekuat penyihir inti putih. 9 kekuatan seperti itu, pikirku dengan cemas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mungkin mereka akan melepaskan kita sekarang, kata Jarod penuh harap. Jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyakiti kita, bukan? Aku tidak bisa memaksa diriku untuk setuju dengannya, pikiranku masih tertuju pada gempa yang telah mengguncang gunung selama beberapa jam terakhir. Mungkin aku bisa mengerti apa yang mereka katakan, gumam Jarod sambil membacakan mantra. Angin sepoi-sepoi seakan berbalik melawan angin dingin yang datang dari timur, hanya bertiup di sekitar Jarod. Mereka, Wright, menurutku begitulah sebutan mereka. Apa itu Wright? Orang yang mereka tangkap, dia adalah penguasa, apapun maksudnya. Mereka sedang menunggu salah satu perangkat teleportasi mereka, tapi para pendatang baru ini, mereka merespons semacam sinyal yang dikirimkan Perhata, mereka tidak memilikinya. Mereka sedang berdebat sekarang, dan oh tidak. Kotoran. Terdengar bisikan basah, dan darah cerah bermekaran seperti bunga mekar di dada Jarod. Dia menatapku dengan heran dan bingung, mulutnya membuka dan menutup, lalu dia merosot ke tanah. Di suatu tempat, jeritan terdengar seperti alarm di kejauhan, dibuat keruh oleh detak jantungku sendiri di telingaku. Jarod. Aku terjatuh ke sampingnya, menekan tanganku ke dadanya. Ada sobekan kecil di bajunya, dan di bawahnya ada lubang bersih di dagingnya. Darah menggenang di bawahnya. Tangannya meraih pipiku, melumuri wajahku dengan darah, lalu perlahan-lahan jatuh kembali ke sisinya. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya, lalu dia terdiam, cahaya memudar dari matanya. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap ngeri pada tubuh temanku itu. Dengan sangat lambat, kepalaku menoleh ke tempat para Wright terbang di atas kami. Mereka bahkan tidak melihat. Orang-orang bergerak di sekitarku, datang untuk melihat hanya untuk berhenti dan mundur ketika mereka menyadari Jarod sudah mati, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari para Wright saat mereka terbang, mendarat di dekat bagian depan kereta wagon kami. Saat itulah mataku yang berlinang air mata kembali menatap Jarod. Dia menatapku dengan membabi buta. Sambil gemetar, aku menutup kelopak matanya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa, meskipun aku dikelilingi oleh banyak orang, aku benar-benar sendirian. Aku mengenal beberapa petualang yang menjaga kami, tapi mereka bukan temanku, dan kebanyakan dari mereka tewas dalam serangan awal. Orang-orang yang kami bantu relokasi hampir semuanya adalah orang asing bagiku, paling banter adalah orang-orang yang aku temukan dan bantu melarikan diri dari Sirus. Ayah dan ibu masih jauh. Vanessa telah membantu mengatur perjalanan ini, tapi dia tidak perlu hadir secara pribadi. Aku sendirian, dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Perutku mual saat tanda mana Wright mendekat, niat mereka menyerangku seperti cambuk. Wright bertangan satu itu melayang ke arah kami lagi. Ada seringai mengerikan yang terukir di wajahnya yang terbakar. Perhata yang mengatakannya, bukan. Ucapkan mantra, mati. Bodoh. Yang perlu kamu lakukan hanyalah duduk diam, dan menjauhlah dari kami. Aku tidak punya kekuatan untuk bertukar kata dengan iblis ini di tengah mimpi terburukku, tapi dia tetap tidak mendengarkan. Kepalanya tersentak, hidungnya yang aneh dan melepuh mengendus-endus udara seperti binatang buas. Geraman pelan keluar dari tenggorokannya, dan dia menatap tajam ke arahku. Kesunyian. Jangan katakan apapun, karena kesakitan karena kematian. Lalu, satu demi satu, aku merasakan kehadiran para Wright menghilang. Bahkan saat aku menatap Raes, aku kehilangan semua persepsi tentang tanda tangan mana yang menyesakkan. Dalam waktu beberapa tarikan napas, sepertinya para Wright telah menghilang. Dengan membabi buta, tanganku meraba-raba hingga melingkari lengan Jarod yang sudah mendingin. Apa yang sedang terjadi? Emanasi yang jauh namun mendekat dengan cepat menjawab pertanyaanku bahkan ketika aku memikirkannya. Berputar di tempat aku berlutut di dekat tubuh Jarod, aku menatap tanpa pemahaman ke langit, di mana 3 sosok bersayap besar muncul di atas pegunungan dan terbang langsung ke arah kami. Naga, 3 naga. Dengan terengah-engah, aku dengan lahap menyerap pemandangan mereka, 2 makhluk cantik seputih kristal dengan anyaman biru es di sayap mereka dan paku berkilau di sepanjang punggung mereka, dipimpin oleh makhluk ketiga, hitam seperti tengah malam dan mendidih dengan niat membunuh yang tidak seperti yang pernah kulakukan. Rasakan sebelumnya. Aku mengamati Raes dari sudut mataku saat naga-naga itu melambat, berputar ke barat dan menyelidiki karavan kami. Dia tidak memperhatikanku, tapi berjongkok di samping gerobak, matanya yang merah menatap naga-naga itu.
Tidak, pikirku, tiba-tiba putus asa, jari-jariku memutih di sekitar daging Jarod yang mati. Mereka akan berpikir kita hanya kita, mereka tidak akan tahu para Wright ada di sini, mereka akan pergi. Aku menelan ludahku dengan berat, menguatkan diriku untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Wright akan membunuhku, aku melihatnya sejelas yang kulihat pada naga di langit, tapi aku sudah mati sejak Wright menembak jatuh Tanner dan sayap pedangnya. Mengambil napas dalam-dalam, aku bersiap untuk membaca mantra.